Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku. Dan aku harap buat kalian para pecinta horor atau para pecinta kisah misteri, aku harap kalian dapat menyukai konten-konten yang bakal aku upload di channel ini. Oke, cerita perdana kita kali ini bertema tentang teror kos-kosan. Bagi kalian yang mungkin udah gak sabar untuk mendengar cerita ini, mari kita eksekusi. Cerita ini berasal dari pengalaman sahabat aku yang namanya minta untuk disamarkan, jadi kita sebut saja namanya Intan. Intan ini lulus kuliah di tahun 2018. Setelah beberapa waktu dia mencari pekerjaan, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta di kota A, yang mana saat itu adalah kota asalnya guys. Di hari dimana dia diterima kerja, di saat itulah dia diberitahukan bahwa ia dimutasikan atau ditugaskan di kota B, yang mana jarak kota A ke kota B ini sekitar 1,5 jam jika menggunakan motor. Dia diberikan waktu selama 2 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu loh guys. Karena waktu yang minim yang diberikan oleh atasannya, si Intan pun bertekad untuk keesokan harinya ia mendatangi kota B. Jadi kayak pengen tahu di mana letak kantornya gitu loh guys. Terus keesokan harinya si Intan pun ditemani dengan sahabatnya yang kita sebut saja namanya Widya mendatangi kota B tersebut. Setelah mereka mencari-cari, akhirnya mereka menemukan kantor barunya si Intan. Setelah mereka tahu di mana kantor barunya, si Intan itu memutuskan untuk mencari kos-kosan di daerah-daerah situ, di daerah yang dekat dengan kantornya gitu loh guys. Karena kan kayak lumayan gitu loh, 1,5 jam bolak-balik. Terus kayak belum nanti kalau misalnya lembur atau segala macem, cewek juga gitu kan takutnya. Jadi kayak menurut dia lebih safety lah gitu kalau misalnya dia cari kos-kosan yang daerah situ. Setelah mencari beberapa waktu, akhirnya si Intan ini pun berhasil mendapatkan kos-kosan. Intan ini tipe orang yang gak neko-neko gitu loh guys, jadi kayak yang penting nyaman dan yang penting masih layak ditinggali. Dan kos-kosan ini by the way kayak satu rumah dengan 2 kamar, 1 kamar mandi dan kayak ada ruang tamu, terus kayak ada teras dan kayak ada pekarangan gitu loh, jadi kayak bener-bener satu rumah. Tapi saat itu yang menempati hanya si Intan aja. Karena memang udah mendapatkan kos-kosan dan juga udah tahu kantornya di mana, si Intan dan si Widya memutuskan balik lagi ke kota A untuk langsung packing. Karena sebelumnya si atasannya ternyata menelpon si Intan bahwa keesokan harinya dia sudah harus masuk pekerjaan, mungkin ya karena memang lagi banyak kerjaan gitu loh guys. Setelah packing dan sudah pamit juga sama si ibunya, si Intan pun bergegas kembali ke kota B. Karena memang udah memakan waktu juga perjalanannya, belum macet dan segala macam, dan ditambah lagi seharian mereka berdua mencari-cari di mana kos-kosannya, mencari di mana kantornya. Alhasil ketika mereka sudah sampai di kos-kosan itu hari sudah larut dan si Widya pun kayak udah langsung pamit waktu itu. Memang waktunya udah malam banget gitu loh guys. Karena memang udah kecapean seharian, karena memang udah capek banget, terus kayak emang udah lelah banget badannya. Terus si Intan memutuskan untuk beberesnya nanti aja, kayak langsung mandi terus langsung rebahan, karena memang kan besoknya dia udah harus kerja, jadi kayak menyimpan energi gitu loh guys. Setelah dia mandi selesai membersihkan badannya, dia pun berbaring. Ketika dia berbaring, si Intan pun mengingat kata-kata si sahabatnya ini sebelum dia pamit pulang. Si Widya berkata, "Tan, kalau mau tidur jangan menghadap ke cermin, lemarinya digeser aja atau tempat tidurnya aja yang digeser." Mengingat nasihatnya si Widya, si Intan pun juga nggak ambil pusing, kayak oh udahlah mungkin cuma kayak nasihat-nasihat biasa aja gitu loh guys. Jadi si Intan pun memutuskan untuk melanjutkan istirahatnya. Di tengah-tengah mimpinya, si Intan dikejutkan dengan suara serak dan dalam oleh seorang pria, disertai dengan bau busuk yang sangat menusuk indera penciumannya. Suara itu berbisik di telinga kirinya dan berkata, "Bangun, bangun, bangun." Suara itu disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat indera penciumannya si Intan. Si Intan pun langsung kaget dan sontak langsung bangun. Ketika dia bangun, dia menyadari sosok bayangan yang ada di cermin ternyata bukan hanya dirinya. Di samping kirinya terlihat sosok pocong yang tengah menatapnya sembari menyeringai tajam. Sontak melihat pemandangan itu, si Intan pun sudah langsung nangis. Semandi-mandirinya dia pasti langsung setakut itu dan dia langsung menutup matanya. Dia berusaha membaca doa yang ada di pikirannya saat itu. Setelah beberapa saat menangis, si Intan pun membuka matanya dan melihat bahwa sosok tersebut memang sudah pergi. Alhasil si Intan pun tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Keesokan harinya setelah si Intan pulang dari kerjaannya, si Intan pun langsung membereskan barang-barang yang memang belum sempat dibereskan guys.
Karena sibuknya membereskan pekerjaan, ternyata hari sudah malam dan si Intan pun memang belum makan waktu itu guys. Merasa ia belum sempat makan malam, si Intan pun memutuskan untuk membeli nasi goreng di seberang jalan kos-kosannya. Sampainya di tukang nasi goreng, si abang nasi gorengnya pun bertanya, "Pesan apa, Neng?" Dijawablah sama si Intan, "Nasi goreng aja ya bang, jangan pedas." Terus temennya ikut pesen juga nggak? Pertanyaan dari si abang nasi goreng ini seketika membuat si Intan terdiam. Pasalnya Intan merasa bahwa cuma dia sendiri aja gitu loh guys, nggak ada temennya. Terus karena penasaran, si Intan pun bertanya ke abang nasi gorengnya, "Temennya mana ya bang?" Sembari menunjuk ke arah kos-kosannya si Intan, si abang nasi goreng itu berkata, "Itu loh temennya Neng yang lagi nungguin di depan pintu, yang dari tadi ngeliatin Neng terus." Mendengar ini pun si Intan hanya terdiam terpaku. Dia nggak ngerti lagi harus jawab apa. Tapi saat itu si Intan masih berpikiran positif. Mungkin si abangnya yang salah lihat atau mungkin abangnya yang halu. Karena memang ketika si Intan ini melihat tempat kos-kosannya emang nggak ada siapa-siapa guys gitu kan. Kita cerita ketika si Intan sudah mendapatkan nasi goreng, terus dia makan. Setelah makan dan emang udah selesai beres-beres juga, si Intan memutuskan untuk mandi. Jadi kamar mandinya si Intan ini tergolong agak kecil ya guys. Jadi kayak cuma ada bak mandi, terus di sampingnya itu kayak WC gitu loh. Agak ke atas sedikit itu kayak ada ventilasi, tapi ventilasinya itu ventilasi kaca guys. Jadi kayak kacanya yang transparan yang bisa kita lihat ke luar gitu loh. Mungkin itu fungsinya buat kayak pencahayaan kalau misalnya lagi siang hari gitu kali ya guys ya. Nah, setelah selesai mandi, si Intan langsung mengenakan baju di situ. Karena memang si Intan itu tipe yang kalau mandi itu langsung ganti di situ guys, di kamar mandi itu. Jadi nggak perlu kemana-mana bawa handuk gitu loh guys. Setelah mengenakan bajunya, dia merasa ada seseorang yang tengah mengawasinya. Betapa terkejutnya si Intan ketika melihat sosok yang tengah menatapnya. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang, menjuntai ke bawah, dengan tatapan matanya yang melotot sembari mulutnya tersenyum lebar. Disertai dengan bau melati yang sangat wangi. Sontak si Intan tuh langsung lari terbirit-birit gitu loh guys, langsung lari ke tempat bapak ibu yang punya kos-kosannya. By the way itu yang punya kos-kosannya itu cuma berjarak satu rumah gitu loh guys dari si kos-kosannya si Intan. Langsung lari, dia udah nggak ngehiroin apapun, dia udah nggak mikirin itu belum dikunci, dia nggak mikirin itu ada motor, ada HP dan segala macam. Pokoknya dia lari selari itu dan lari ke tempat kos-kosan, ke tempat pemilik kos-kosannya. By the way di sini kita sebut saja pemilik kos-kosannya Pak Tono dan Bu Tono gitu lah guys. Setelah ketok-ketok dan melihat si Intannya yang semanik itu, si Bapak Tono dan Bu Tono pun mempersilahkan si Intan untuk masuk. Setelah diberikan air dan merasa bahwa si Intannya ini udah agak mulai tenang, si Pak Tono dan Bu Tono pun menanyai, ada apa alasannya si Intan tuh kenapa bisa seterkejut itu gitu loh dan sepanik itu. Dan pada akhirnya si Intan pun menceritakan apa yang terjadi dan apa yang ia alami saat itu di kos-kosan. Mendengar itu pun Pak Tono dan Bu Tono hanya berpandangan aja guys. Terus karena memang melihat si Intannya yang kayak kasihan banget gitu, Pak Tono dan Bu Tono itu mempersilahkan si Intan untuk bermalam di situ. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Tono dan Bu Tono itu mengundang salah satu ustadz yang memang ternama di situ guys. Diminta untuk mendoakan kos-kosan yang ditinggali oleh si Intan ini. Setelah didoakan oleh Pak Ustadz ini, alhamdulillahnya keadaan di kos-kosan tuh udah mulai mereda. Tapi ini nggak berjalan lama guys. Selang 2 bulan setelahnya, si Intan kembali diteror. Jadi setiap malam si Intan selalu mendengar suara isak tangis dari seorang wanita muda yang nggak tahu dari mana. Jadi kayak suaranya itu yang katanya si Intan itu kayak bergema gitu loh guys. Kayak apa ya, deket juga bukan, jauh juga bukan gitu loh guys. Jadi kayak mungkin kalau kayak kita pakai karaoke gitu loh guys, jadi kayak bergema. Si Intan pun mencoba mencari dari mana sumber suara tersebut, tapi memang nggak pernah berhasil. Hal ini berlanjut hingga mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan. Setiap malam jadi si Intan itu nggak bisa tidur, dan bisa tidurnya itu ketika setelah selesai sholat subuh, karena memang setelah selesai sholat subuh itu suara tangis itu mereda gitu loh guys, jadi kayak nggak ada suara apapun. Di suatu ketika ini tuh siang hari, si Intan kembali mendengar suara isak tangis. Beda dari yang sebelumnya, si Intan pun berhasil menemukan sumber suara tersebut guys. Dan sumber itu ternyata dari ruangan sebelah yang nggak ditempatin.
Jadi kayak kan yang aku bilang tadi kan, yang di awal yang dia punya 2 kamar itu, yang ada 2 ruangan, 2 kamar, yang satu Intan, yang satunya emang dibiarkan kosong gitu loh guys. Nah suaranya itu ternyata dari situ. Dengan membulatkan tekad, aku memberanikan diri untuk melihat ruangan tersebut guys. Jadi kayak ya udahlah gitu, karena kayak mungkin udah capek juga setiap malam kok diteror gitu, setiap malam tuh kayak mendengar suara kayak gitu, kayak stres nggak sih? Aku juga kalau misalnya ngebayangin juga kayak udah nggak kuat sih sebenarnya gitu. Cuma ya mungkin ini si Intan kayak karena saking udah nggak kuatnya, jadi kayak udahlah gitu, pengen tahu ini apa gitu kan, atau siapa, atau mungkin ada orang lain masuk gitu kan. Intan pun mencoba untuk mengetuk pintu tersebut, tapi nggak ada suara lagi, nggak ada balasan. Tapi suara tangisan itu tuh masih terdengar dari dalam ruangan tersebut. Si Intan pun memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan tersebut. Ketika dia membuka, ternyata nggak ada siapapun. Yang ada hanya kardus-kardus dan barang-barang yang memang sangat berdebu guys. Setelah melihat dan memastikan bahwa memang nggak ada siapapun di dalam ruangan tersebut, si Intan berniat untuk menutup kembali ruangan tersebut. Tapi ketika dia ingin menutup pintu tersebut, ada suara yang berbisik dari belakangnya disertai dengan suara cekikikan yang berkata, "Hihihi, cari aku ya." Setelah mendengar itu, si Intan pun langsung nge-freeze gitu loh guys. Dia mencoba untuk berbalik, tapi badannya itu kayak kaku, nggak bisa digerakin. Dan seketika tengkuknya itu merasa kayak dingin sedingin es dari tengkuk ke seluruh badan. Dan akhirnya si Intan pun pingsan saat itu juga, kayak pandangannya udah langsung gelap gitu. Singkat cerita, ketika si Intan membuka matanya, di situ sudah dikelilingi oleh Ustadz yang beberapa waktu lalu sempat ke kosannya si Intan. Terus ada Bu Tono dan Pak Tono, dan memang ada temannya atau sahabatnya si Widya. Memang sebelumnya si Widya ini dan si Intan ini ada janjian ketemuan buat jalan-jalan bareng gitu loh guys, karena memang itu kan hari Sabtu, jadi harinya si Intan dan si Widya itu libur dari kantornya gitu guys. Nah singkat cerita, ketika si Intan sudah membuka matanya, si Pak Ustadz pun tersenyum sembari membantu si Intan untuk bisa duduk. Sembari menyodorkan satu gelas air ke si Intan, si Pak Ustadznya ini berkata, "Gimana Neng, udah baikan? Udah ngerasa enakan?" Terus si Intan pun kayak karena masih lemes tapi kayak masih bisa buat jawab gitu loh guys. Terus dia mengangguk gitu. Setelah minum, akhirnya badannya itu udah makin kerasa ringan gitu loh, kayak makin merasa enak gitu loh. Dan saat itu akhirnya si Pak Tono dan Bu Tono pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah si Intan itu ternyata nggak hanya pingsan biasa guys, melainkan kerasukan. Ia ditemukan oleh si Widya yang waktu itu memang sudah sampai kos-kosannya dan mencoba untuk masuk, karena memang pas nggak dikunci gitu loh. Jadi kayak udah assalamualaikum, udah ketuk-ketuk tapi nggak ada jawaban dari si Intan kan. Jadi si Widya memutuskan untuk masuk dan mendapati bahwa si Intan ini tengah pingsan di depan kamar itu, kamar yang nggak ditempatin itu loh guys. Nah setelah dibangunkan, ternyata yang bangun itu bukan si Intan, melainkan Intan yang lain. Saat itu melihat si Intan berkelakuan yang aneh dan kayak dikerasukan, si Widya yang memang sudah mengetahui pemiliknya kos-kosan itu kan emang yang nyarinya kan emang berdua. Jadi si Widya tuh tahu di mana tempat pemilik kos-kosannya itu, rumahnya tuh di mana. Jadi si Widya ini langsung lari ke rumah Bu Tono dan Pak Tono. Terus kayak karena melihat situasinya yang udah genting gitu, kedua orang pemilik kos-kosan ini pun langsung menelpon Pak Ustadz dan akhirnya mendoakan, dan akhirnya tuh si Intan bisa berhasil disadarkan. Ketika si Intan ini lagi kerasukan, ternyata yang memasuki si Intan ini adalah sosok wanita muda yang sebelumnya pernah mati di situ di kebun kosong di belakang kos-kosannya si Intan. Jadi di belakang kos-kosannya si Intan itu memang ada kebun kosong gitu loh guys, memang ada pohon-pohon yang besar-besar. Nah di saat itu si wanita muda itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, dan itu juga yang mengakibatkan si Intan itu banyak banget dapet teror kayak gitu guys. Dan setelah didoakan, akhirnya si sosok-sosok tersebut pun kembali ke asalnya, maksudnya kembali ke kebunnya gitu loh, nggak balik-balik ke sini, karena memang si Intannya itu tipe-tipe yang wangi gitu loh guys, jadi kayak gampang ngundang sosok-sosok tersebut, sosok-sosok yang lain juga. Jadi ya kayak gitu sih guys. Setelah mengetahui hal ini, Pak Tono dan Bu Tono pun keesokan harinya langsung mengadakan pengajian gitu loh guys. Jadi biar kayak di ngajiin gitu loh, dan nggak lupa mengundang Pak Ustadz juga. Nah setelah pengajian tersebut diadakan, si Intan pun sudah sangat jarang untuk diganggu sama sosok-sosok penunggu situ, entah itu pocong ataupun wanita yang berambut
sepanjang itu guys. Kayak cuma paling nongol-nongol bentar gitu doang, dan nggak yang separah sebelum-sebelumnya gitu loh kejadian ini, hingga sampai si Intan pun kembali dimutasikan dan kembali ditugaskan di kota asalnya. Meski kejadian ini sudah bertahun-tahun lamanya, si Intan pun merasa kayak kejadian itu masih fresh banget dan masih kayak baru kemarin kejadian gitu loh guys. Makanya si Intan ini mencoba untuk membagi kisah ini kepada kita semua. Kan ketika dia menulis ini pun dia mengatakan bahwa dia masih sangat mengingat bagaimana wajah dan raut muka para penunggu yang ada di kos-kosan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian cerita ini guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang mungkin memiliki kisah horor yang sama atau kisah horor yang berbeda yang mungkin mau diceritakan ke kami, bisa banget kirim cerita-cerita kalian di email aku, nanti bakal aku sertakan, atau bisa DM aku ke Instagram ya guys. Dan bagi kalian yang mungkin ada kritik atau saran juga bisa juga kirim ke email aku atau ke Instagram aku, DM aku gitu ya guys, karena saran dan kritik kalian akan membangun channel aku agar lebih baik untuk kedepannya. Oke guys, itu dulu video dari aku. Aku harap kalian menyukai video aku atau cerita aku kali ini, dan see you next di video selanjutnya. Bye bye.